Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, piye kabare? Welcome back to my YouTube channel. Hai Re, ketemu lagi dalam video kita kali ini. Konten video kita hari ini adalah masih tentang edukasi, yang mana kita akan membahas tentang mata kuliah akuntansi biaya. Jika di video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, ya sekarang kita akan membahas jenis data produksi yang terakhir, yakni adalah biaya overhead pabrik. Lebih tepatnya, temanya akan membahas tentang anggaran dan penentuan tarif biaya overhead pabrik. Oke, kita langsung bahas pengertiannya dahulu ya. Pengertian dari biaya overhead pabrik bisa dilihat di sini. Nah, saya bacakan. Biaya selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, yang mana biaya tersebut tidak dapat diidentifikasikan kepada produk jadi secara langsung. Nah, karakteristiknya ada 3. Biasanya jumlahnya tidak proporsional dengan volume produksi, jadi tidak signifikan sama gitu ya. Kemudian tidak dapat diidentifikasi secara langsung pada unit produk jadi. Yang terakhir, jenisnya biasanya banyak ya. Nanti kita akan bahas satu-satu jenisnya apa. Bisa dibaca lagi di slide yang sudah saya disediakan. Ada klasifikasi atau pengelasan atau unsur-unsur dalam biaya overhead pabrik. Yang pertama, biaya bahan baku tidak langsung dan juga perlengkapannya. Bahan baku produksi yang tidak bisa dibebankan secara langsung pada unit produksi akan masuk ke dalam biaya overhead pabrik. Kemudian ada biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja yang tidak langsung terlibat dalam suatu proses produksi, maka juga akan dimasukkan ke dalam biaya overhead pabrik ya. Yang terakhir ada biaya produksi tidak langsung lainnya. Contohnya di sini adalah biaya pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, dan biaya lainnya. Next, kita lanjut, yakni ada sifat dan contoh dari biaya overhead pabrik. Yang pertama, biaya overhead pabrik tidak dapat diidentifikasikan secara langsung terhadap satuan produk atau produk jadi. Biaya-biaya yang tidak bisa terlihat langsung dalam produk-produk jadi atau produk produksi itu tidak akan dibebankan kepada biaya bahan baku atau biaya tenaga kerja, namun akan dibebankan kepada biaya overhead pabrik ya. Yang kedua, sering juga disebut sebagai biaya tidak langsung ya, sudah kita bahas tadi. Contoh-contoh BOP diantaranya ya, yang pertama ada biaya penolong pada metode harga pokok pesanan. Ada biaya tenaga kerja tidak langsung, asuransi gedung pabrik, depresiasi gedung pabrik, depresiasi mesin, dan beban perlengkapan pabrik, dan masih banyak contoh yang lainnya. Oke, selanjutnya kita sedikit flashback ya. Biaya produksi jika menggunakan metode harga pokok pesanan, maka jenis biaya produksinya pertama ada biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja langsung, yang terakhir ada biaya overhead pabrik. Nah, pada metode ini bahan penolong dan biaya tenaga kerja tidak langsung merupakan biaya overhead pabrik ya. Kemudian jika biaya produksi menggunakan metode harga pokok proses, yang mana biaya produksinya ada biaya bahan baku, biaya bahan penolong, ini jika ada, kemudian ada biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Perbedaannya itu kurang lebih salah satunya ada di biaya tenaga kerja ya. Jika metode harga pokok pesanan itu biaya tenaga kerjanya itu biasanya menyesuaikan, jadi tidak ada biaya tetapnya ya. Jika untuk biaya tenaga kerja menggunakan metode harga pokok proses itu biasanya tetap ya. Misal supervisor untuk bagian produksi gajinya 5 juta, jadi selama sebanyak apapun produksinya, volume produksinya, maka gajinya akan tetap sebesar 5 juta. Beda lagi jika menggunakan metode harga pokok pesanan ya. Jadi tergantung dari tingkat kesulitan pesanan, jumlah pesanan, jenis pesanan, seperti itu ya. Deadline-nya kapan itu sangat mempengaruhi. Sampai sini paham? Sedikit flashback ini, saya harap kita semua paham ya. Kita lanjutkan. Pada slide selanjutnya ada tahap penentuan tarif BOP ya. Yang pertama ada penyusunan anggaran BOP selama suatu periode. Yang kedua adalah pemilihan dasar pembebanan BOP kepada produk. Yang ketiga ada perhitungan tarif BOP. Kita bahas yang pertama dulu, penyusunan anggaran BOP selama satu periode. Pada tahapan ini perusahaan mengidentifikasikan, memilah-memilih jenis dan jumlah BOP yang ada dalam satu periode. Yang kedua adalah pemilihan dasar pembebanan BOP kepada produk. Nah, jika kita baca ada yang namanya faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih dasar pembebanan, yang dipakai adalah memperhatikan jenis BOP yang dominan jumlahnya dalam departemen produksi ya. Dan kemudian ada keeratan jumlah
jumlah BOP yang dominan itu dengan dasar pembebanan yang dipakai. Dasar yang dapat dipilih untuk membebankan BOP kepada produk ialah ada satuan produk, ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, jam kerja langsung, dan jam mesin ya. Yang terakhir, perhitungan tarif BOP dilakukan dengan cara membagi jumlah BOP yang dianggarkan dengan dasar pembebanan BOP. Output dari perhitungan tersebut adalah tarif BOP yang dibebankan kepada produk. Nanti kita bahas ya. Sebelum kita membahas tentang cara perhitungannya, alangkah lebih baiknya kita tahu dulu yang namanya biaya overhead pabrik taksiran. Nah, bisa dibaca dalam slide yang sudah saya sediakan. Pembebanan biaya overhead yang ditetapkan lebih dahulu dapat membantu manajemen dalam melakukan fungsi perencanaan, dan fungsi pengendalian. Dengan mengadakan perbandingan antara biaya overhead pabrik sesungguhnya dengan biaya overhead pabrik yang dibebankan, dapat membantu manajemen mengamati inefisiensi dalam kegiatan produksi. Sekali lagi, ada fungsi perencanaan dan fungsi pengendalian ya, yang mana ini nanti berhubungan dengan efektif dan efisien lagi. Ada yang tahu perbedaannya efektif dan efisien? Yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ke perhitungannya. Kemudian kita akan membahas tentang dasar penentuan tarif biaya overhead pabrik ya. Di sini bisa kalian lihat ada 5 dasar tadi yang sudah kita sebutkan. Yang pertama ada jumlah unit produksi, biaya tenaga kerja langsung, jumlah jam kerja langsung, biaya bahan baku langsung, dan jumlah jam mesin. Rumusnya bisa kalian lihat masing-masing di sini, dan kita langsung aja ke contoh soalnya ya. Oke, kita masuk ke contoh soal ya. Sebuah perusahaan industri berproduksi melalui 2 departemen produksi. Biaya overhead pabrik dibebankan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Berikut ini data-data dalam penentuan tarif BOP. Nah, untuk data ini kita fokus ke departemen 1 dulu ya. Ayo kita baca satu-satu ya. Yang pertama ada anggaran BOP selama 1 periode ya, ada sebesar 4 juta. Biaya tenaga kerja langsung selama 1 periode adalah 8 juta. Kemudian biaya bahan baku langsung selama 1 tahun atau 1 periode sebesar 6 juta. Dan kemudian unit produksi yang diproduksi selama 1 periode ada 6.000 kilo atau 6 ton ya. Jam kerja langsung selama 1 tahun atau 1 periode sebanyak 8.000 jam. Kemudian jam kerja mesin selama 1 tahun atau 1 periode sebesar 10.000 jam. Diminta tarif BOP per unit, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, jam kerja langsung, dan jam kerja mesin ya. Kita langsung bisa baca cara pencarinya gimana. Kita menggunakan rumus itu tadi sehingga ketemu tarif BOP per unit adalah 666,67 per kilonya. Kemudian ada tarif BOP berdasarkan biaya bahan baku sebesar 66,7% ya, dibebankan kepada biaya bahan baku. Kemudian ada tarif BOP sebesar 50% dari biaya tenaga kerja langsung. Kemudian ada tarif BOP sebesar Rp500 per jam kerja langsung. Kemudian yang terakhir ada tarif BOP sebesar Rp400 per jam kerja mesin ya. Sampai sini paham untuk cara mencarinya dan cara perhitungannya? Mudah bukan? Saya harap semuanya bisa paham ya sampai sini. Nah, kita masuk ke pencatatan biaya overhead pabrik ya. Ini adalah pencatatan pembebanan BOP kepada produk jadi ya. Nama akunnya adalah yang didebit adalah BDP BOP, yang dikredit adalah BOP yang dibebankan. BDP BOP itu apa? Biaya dalam proses biaya overhead pabrik itu masuk ke debit dan BOP dibebankan ada di kredit. Oke, next pencatatan BOP yang sesungguhnya yang terjadi ya. Kalau yang tadi itu adalah pembebanan BOP kepada produk, kemudian ini pencatatan BOP yang sesungguhnya terjadi ya. Ini misalnya kita bahas tentang mencatat distribusi gaji dan upah untuk biaya tenaga kerja langsung. Maka pencatatannya adalah yang didebit adalah BOP sesungguhnya, yang dikredit adalah beban gaji dan upah. Nah, untuk pencatatan lainnya BOP sesungguhnya itu didebit ya. Dan untuk misalnya untuk pencatatan depresiasi gedung pabrik, maka yang dikredit adalah akumulasi depresiasi gedung. Untuk mencatat beban reparasi dan pemeliharaan, maka yang dikredit adalah kas atau hutang usaha dan seterusnya ya. Kemudian ada pencatatan selisih BOP. Nah, menutup akun BOP dibebankan ke akun BOP sesungguhnya, maka BOP yang dibebankan itu akan di debit dan BOP yang sesungguhnya akan dikredit ya.
Kemudian jika BOP sesungguhnya lebih besar daripada BOP yang dibebankan, maka selisih BOP akan berada di debit dan BOP sesungguhnya berada di kredit. Baliknya, jika BOP sesungguhnya lebih kecil daripada BOP yang dibebankan, maka pencatatannya terbalik ya. Seperti tadi, jika BOP tadi ada di kredit, sekarang BOP sesungguhnya ada di debit dan selisih BOP-nya ada di kredit ya. Bisa dibaca juga, menutup akun selisih BOP apabila selisihnya adalah rugi, yang mana tadi jika ikhtisar laba ruginya itu di debit dan selisih BOP-nya di kredit. Menutup akun selisih BOP apabila selisihnya laba, maka terbalik ya, selisih BOP di debit, ikhtisar laba rugi ada di kredit ya. Saya rasa untuk pencatatannya sampai di sini, dan untuk materi video kita saya rasa sudah selesai ya. Dan saya harap apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi barokah dan manfaat, dan saya harap adik-adik dan audiens juga paham dengan apa yang saya bicarakan dan saya jelaskan. Jika dirasa masih ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar, atau yang bisa kontak saya melalui WA pribadi saya, bisa langsung japri saja, oke? Oh iya, untuk materi ini saya ambil dari bukunya, referensinya bisa dicatat untuk sebagai referensi ke depan. Saya mengambil dari bukunya Firdaus, dan sebagian saya mengambil dari video edukasinya Bapak Muhammad Kafid ya, dari Universitas Negeri Semarang ya. Bisa dicari YouTube-nya, ada di channel deskripsi ya, akan saya cantumkan di deskripsi ya. Bisa diklik untuk yang ingin mempelajari biaya overhead pabrik lebih lengkap lagi. Oke, saya rasa itu konten video kita hari ini. Terima kasih banyak. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri video kita hari ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.